Ya, melihat kebingungan di tengah masyarakat terkait metode konversi suara, kita akan coba simulasikan bagaimana cara metode konversi suara dengan metode yang baru disahkan dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu metode Seinleg murni. Seinleg ini nama orang, ya. Jadi ini sudah saya siapkan simulasinya dengan metode Seinleg murni. Ini ada 10 partai. Jadi ini jumlah suara sahnya. Nah, kemudian suara sah ini dibagi dengan bilangan pembagi bilangan ganjil, yaitu 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Jadi di sini ini nilai 1. Nilai 1 32.000 ini yang pertama di sini kita bagi 1, nanti di nilai 2 kita bagi 3, nilai 3 kita bagi 5, nilai 4 kita bagi 7 dan seterusnya kalau masih ada kursi yang belum habis terbagi. Jadi yang pertama ini nilai 1 32.000 dibagi 1 32.000. Kemudian nilai 2 32.000 dibagi 3 10.667. Kalau ada pecahan di atas 0,5 kita belokkan ke atas, di bawah 0,5 kita belokkan ke bawah. Kemudian nilai 3 kita bagi 5. 32.000 kita bagi 5 dapatnya 6.400. Kemudian nilai 4 32.000 kita bagi 7 dapatnya 4.571. Ini untuk suara partai A. Kemudian untuk partai B suaranya 9.000. 9.000 nilai 1 kita bagi 1 dapatnya 9.000. Di nilai 2 kita bagi 3 dapatnya 3.000. Di nilai 3 kita bagi 5 dapatnya 1.800. Kemudian di nilai 4 kita bagi 7 dapatnya 1.286. Begitu seterusnya ke bawah. Ini tidak kita habiskan karena kita sudah berasumsi kursinya. Oh ya, di dapil ini ada 6 kursi. Ya, dapil ini ada 6 kursi. Kita asumsikan kursinya sudah habis dibagi. Nah, kemudian bagaimana pembagian kursinya? Maka dilihat dari nilai tertinggi. Jadi di sini kita lihat nilai tertinggi yang pertama sudah pasti partai A 32.000. Maka di sini dia kursi pertama diberikan kepada partai A. Selanjutnya nilai kedua kita lihat di sini partai B 9.000, tapi partai A nilai keduanya 10.667, lebih besar. Maka kursi kedua diberikan masih kepada partai A. Kursi ketiga partai B lebih besar ketimbang partai C ataupun nilai ketiga dari partai A. Maka kursi ketiga diberikan kepada partai B. Kursi keempat partai C 7.500 lebih besar ketimbang partai nilai ketiga dari partai A. Maka kursi keempat diberikan kepada partai C di sini ya. Kursi kelima ya, nilai selanjutnya dari partai B 3.000. Nilai partai D 4.300, masih lebih besar nilai ketiga dari partai A. Maka kursi kelima jatuh masih ke partai A. Selanjutnya kursi keenam partai B 4.300. Sementara partai B nilai keduanya 3.000, masih lebih besar nilai keempat dari partai A. Maka kursi keenam diberikan kepada partai A. Nah, ini metode cara pembagian kursi dengan metode Seinleg. Maka partai A nilai akhirnya memperoleh 1, 2, 3, 4 kursi. Jadi partai A mendapat 4 kursi. Partai B mendapatkan 1 kursi. Partai C mendapatkan 1 kursi. Ini dengan menggunakan metode Seinleg. Bagaimana dengan menggunakan metode kuota hari? Berbeda dengan Seinleg, kuota hari menggunakan bilangan pembagi pemilih. Maka harus ditentukan berapa total jumlah suara sah. Tadi sudah kita jumlahkan, total suara sahnya partai A sampai dengan partai H itu 66.600. Kita bagi dengan jumlah kursi, yaitu 6 kursi. Maka BPP-nya 66.600 dibagi 6, yaitu 11.100. Ini bilangan pembagi pemilih untuk mendapatkan kursi. Jadi di sini kita teruskan tadi dengan metode kuota hari. Partai A kursi pertama 32.000, kursi kedua
32.000 dikurangi BPP 20.900. Kursi ketiga 20.900, kursi kedua dikurangi dengan BPP dapatnya 9.800, sehingga untuk kursi keempat tidak tersisa lagi suara dari partai A. Nah, jadi dengan begitu maka pembagian kursinya dengan kuota hari, maka kursi pertama jatuh kepada partai A. Kursi kedua partai A karena 20.900 masih lebih besar dari 9.000, maka kursi kedua jatuh ke partai A. Kursi ketiga 9.800 masih lebih besar daripada 9.000, maka kursi ketiga jatuh ke partai A. Nah, ini nilainya karena belum dapat kursi pindah terus. Nah, kursi keempat jatuh ke partai B karena 9.000. Di sini tidak ada lagi sisa suaranya. Sementara kursi kelima jatuh kepada partai C. Nah, di sini kursi keenam jatuh kepada partai D. Nah, ini di sini dia, maka kuota hari ini lebih menguntungkan kepada partai-partai kecil atau partai-partai yang tidak memiliki vote getter. Sementara partai-partai besar yang memiliki vote getter atau lumbung-lumbung suara itu akan lebih memungkinkan mendapatkan kursi lebih banyak ketimbang partai-partai kecil dengan menggunakan metode senilai murni. Ini makanya logikanya partai-partai besar lebih cenderung mendukung penggunaan metode konversi suara menjadi kursi dengan metode senilai murni. Maka di sini tadi dengan kuota hari partai A mendapat 3 kursi, partai B 1 kursi, partai C 1 kursi, partai D 1 kursi. Bisa kita lihat perbedaannya. Di sini dengan metode senilai murni partai A mendapat 4 kursi, sementara dengan kuota hari partai A mendapatkan 3 kursi. Sementara dengan metode kuota hari partai D yang suaranya kecil dapat kursi, sementara di metode senilai murni tidak mendapatkan kursi. Jadi semakin jauh perolehan suaranya, kemungkinannya untuk mendapatkan lebih banyak kursi itu lebih besar dengan metode senilai murni. Demikian, mudah-mudahan bisa membantu.